seminggu berapa kali ke rumah sakit sampai akhirnya dirimu bilang pengen liburan yuk ke Bali, pengen healing yuk gitu. Iya, sampai tadi aja aku masih bilang sama Fahir, sayang, aku capek, aku bosen ke rumah sakit, aku bilang gitu. Terus istri aku bilang, jangan gitu sayang, kamu harus semangat katanya. Kamu bentar lagi udah mau sembuh gitu. Tapi aku ngerasa jenuh gitu, aku capek fisioterapi, aku malas. Dia yang terus nyemangatin aku. Jangan gitu, nggak apa-apa, ayo. Nanti kalau kamu udah sembuh banget baru bisa aktivitas. Makanya kemana aku bilang sayang, sebelumnya beberapa hari lalu. Please sayang 2 hari aja ke Bali sayang. Belum bisa ke Belum sana. bisa, katanya dia juga masih takut. Iya. Dia masih takut karena kan nggak boleh jauh dari rumah sakit yang memang dokternya ada Iya, di yang situ udah tahu gitu. paham dan tentang Malah sakitnya ya. dikasih hadiah kendaraan roda 4 baru sama dia. Iya, karena kan Iya. dokternya bilang, Ya sayang. dokter kan bilang katanya biar nggak bosen gitu, disuruh jalan-jalan, nggak apa-apa kok diajak jalan-jalan aja, ibu kasih kursi roda aja katanya gitu kan, biar nggak kecapean, karena kan stepnya Sony untuk jalan tuh nggak bisa banyak dulu, nggak boleh banyak dulu gitu, karena pelan-pelan gitu. Nah kalau ngikutin stepnya Dedi kan nggak mungkin kan, nggak setiap kita jalan-jalan di mana ada kursi di deket situ, terus nanti takutnya dia kecapean, itu juga masih belum boleh gitu. Jadinya ya tadi aku beliin dia kursi roda Iya. gitu, aku bilang sama dia ntar pakai aja kursi rodanya traveling gitu sih, kecil, jadi kalau kemana-mana dibawa-bawa gampang. Terus aku bilang nanti kalau kamu kan bentar lagi, paling kamu nggak lama kok pakai kursi roda itu, aku bilang gitu kan, cuma sebentar. Nanti kalau seandainya kamu udah sembuh, kamu nanti bisa kasih kursi roda itu sama yang lagi membutuhkan gitu. Kan dibilang kan ini kursinya, kan tiba-tiba kasih surprise kursinya kan. Gue bilang, wah ini kursi traveling kata dia sayang, muat di pesawat kok. Sampai aku video callan dia beli Begitu, ya. dia video callan, dia beli di tokonya gitu. Kalau yang ini yang biasa, yang kayak buat orang-orang yang kayak sakit. Kalau ini lebih kecil, ini traveling, ini buat traveling, Sampai ini buat orangnya muat di, masnya aku bawa ke iya, rumah. ini muat di kabin pesawat katanya. Terus dalam hati aku, kabin pesawat, sayang kamu ngasih surprise ke Bali nggak sih, cie? Aku ngomong kayak gitu. Ternyata enggak, cuma yang penting muat aja kata dia. Ya syukur-syukur disurprisein, amin. Terus sampai mas-mas yang jualnya dibawa ke rumah, disuruh bawa Biar dia nyaman pilihan-pilihannya. kan yang make Sony, jadi biar dia tuh nyamannya yang mana gitu, antara dua. Tadi kan dia agak bingung antara dua itu kan, sempat milih yang satunya kan, bener, begitu pas aku bawa akhirnya ganti pilihan, nggak jadi yang dia tunjuk pas di video call, jadi dia ganti pilihan ke yang satunya. Nah makanya kan aku kayak ngelihatnya biar dia nyaman kan gitu, jadi aku fasilitasin apa ya memang dia bisa nyaman, terus nggak di rumah aja. Jadi kan dokter bilang kenapa suruh ajak jalan-jalan pakai kursi roda aja bu, soalnya biar ini nggak stres, karena kan di rumah terus biasa dia kerja gitu. Nah terus sekarang di rumah terus kan Tapi pasti dikombain ya katanya, nanti gitu. jalan kalau capek duduk di kursi roda, Jadi jalan. tujuannya tuh biar nggak kecapean, karena kan ketahui sendiri kalau seandainya ke mall kan luas, nggak mungkin dia jalan full kan gitu, dan nggak setiap tempat itu ada kursi kan sayang gitu. Jadi nanti pas aku pinggirin kursinya, ntar dia jalan tuh, karena kan dia juga harus latihan yang lawan arah sama orang. Jadi memang sama fisioterapinya tuh disuruh latihan di tempat rame, biar nanti bisa menahan, Meresponsif. ngontrol gitu, controlling terhadap ada orang yang lewat kan. Kalau lalu lalang gitu kan di tempat ramai itu biasanya lawan arahnya tuh banyak kan. Nah itu yang diperluin Sony. Aku bilang walaupun di setiap tempat nggak ada kursi, tapi kan ada bahu untuk bersandar. Ya, Ada lu nggak boleh di sini. Oh, Aku sendiri memang belum berani untuk keluar kota karena takutnya keteteran segala macam, dalam artian untuk ada apa-apa. Jadi kalau di daerah Jakarta mungkin masih bisa ke rumah sakit. Sebenarnya iya, karena kalau terlalu jauh nggak berani. Karena kenapa? Kalau sebenarnya rumah sakit ada di mana aja betul. Tapi kan maksudnya gini loh, rumah sakit yang menangani Sony ini dokternya itu kan udah ada. Kalau seandainya harus ngulang cerita lagi, itu kan pasti akan periksa banyak lagi, dan takutnya nanti pemeriksaannya juga apa ini itu harus ngulang lagi, harus observasi lagi. Nah tapi kan kalau
udah dideket sama yang memang Duduk udah aja. tahu semua apa namanya, semua resume medisnya Sony, ya udah di tempat yang tepat gitu. Jadi nggak usah terlalu jauh dulu lah. Toh menahan diri untuk nggak terlalu jauh tuh kan cuma sebentar aja gitu, cuma beberapa bulan. Insya Allah kalau Allah berkehendak bisa lebih cepat gitu kan. Jadi kita di sini cuma bisa, aku sih mencoba melakukan yang terbaik buat suami aku, semoga cepat sembuh dengan aturan yang ada, ngikutin aturan ada, jangan sampai dipaksain gitu. Jadi kalau yang memang dia sanggup, kayak misalkan kayak syuting talk show aja, kalau dia sanggup ambil karena nggak capek, cuma duduk doang. Selama ini kan yang talk show ternyata dia nggak pernah capek tuh, nggak pernah ada keluhan gimana. Jadi tapi biasanya kalau abis talk show itu aku suruh istirahat, jadi udah nggak boleh ngapa-ngapain lagi tuh. Nah nanti kalau besoknya nggak ada kegiatan, nanti jalan sore. Tapi kalau dalam satu hari itu ada kegiatan, ya berarti skip jalan sorenya gitu, karena kan udah jalan tuh dia gitu. Tapi kalau seandainya yang ringan-ringan kayak gitu dan Sony-nya memang aku lihat efeknya dia baik-baik aja, aku bolehin. Tapi kalau ternyata efeknya ngaruhnya nggak baik, ya aku stop, nggak akan aku bolehin gitu. Harusnya nggak perlu khawatir, kan ada suster pribadi. Iya kan, tapi kan harus dijaga kesehatannya. Aku kan bukan dokter. Tapi tetap romantis ya Kak. Tadi bisa dikatakan Apa? ada progres yang bisa dibilang jadi peluk. Iya, alhamdulillah. Itu kan menambah semangat, menambah energi. Aku suka nyemangatin dia, terus kayak aku suka bercandain biar nggak boring, karena dia kan sempet kayak udah capek fisioterapi, aku udah capek, udah nggak usah lagi. Iya, Ya nggak gitu, aku bilang kan kamu semenjak fisioterapi perkembangannya semakin baik gitu, jadi harus semangat gitu. Atau lagi tentang pas yang jadi ketua kelas nih Kak. Seperti apa sih gitu kan Bang? Masya Allah, tabarak Allah, abang terpilih jadi ketua kelas itu kan biasanya pakai kayak arisan gitu kan. Katanya gitu, katanya dipilih kayak arisan. Ya alhamdulillah terpilih. Semoga dengan apa sih? Enggak itu. Semoga dengan apa sih sayang? Enggak, nih bilang satu lagi. Oh, apa namanya? Jadi abang, alhamdulillah abang terpilih jadi ketua kelas. Semoga ya abang bisa belajar menjadi pemimpin yang baik dari hal yang kecil, dari ibaratnya dari organisasi yang kecil dulu gitu loh. Dari situ ya jadi belajar menjadi pemimpin, dan nantinya bisa belajar lagi menjadi pemimpin yang lebih besar lagi gitu. Amin. Terus aku bilang, tapi ketika kamu dipilih berarti orang menaruh harapan ke kamu loh, jadi tanggung jawab kamu juga besar. Jadi tunjukkan kamu di situ sebagai pemimpin harus seperti apa gitu. Gak apa-apa, biar dia belajar ya sayangnya. Iyalah, nggak apa-apa. Pokoknya kita selama itu positif, anak-anak, kegiatan anak-anak apapun itu aku support, insya Allah suami juga support gitu.